Baik, selamat berjumpa lagi para mahasiswa sekalian. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kuliah kita masuk mengenai manusia ya sekarang. Jadi kita akan masuk lebih dalam mengenal apakah itu manusia secara khusus tindakannya. Anda bisa baca di buku saya di bab 2 ya, bab 2 pergumulan etis hidup manusia. Jadi silakan di sana ada bagaimana tindakan manusia itu ditelaah. Jadi intinya begini, manusia adalah makhluk yang kompleks ya. Kompleks itu dalam bahasa Jawa namanya ruwet gitu ya. Ruwet itu artinya bahwa manusia itu banyak aspek yang tidak bisa disempitkan dalam salah satu aspek saja. Maka kemudian untuk memahami memang tidak mudah. Sudah sekalian, manusia itu dipahami tidak tuntas, maka ya sudah, kita akan berusaha memahaminya meskipun tidak tuntas. Salah satu aspek yang mau kita tuju adalah menyoal tindakan manusia. Oke, saudara sekalian, jadi gini, tindakan manusia itu apa? Saya langsung ya. Dalam buku saya jelaskan bahwa ada dua macam tindakan manusia secara filosofis. Satu namanya actus hominis, yang kedua namanya actus humanus. Apakah itu actus hominis? Apakah itu actus humanus? Sambil saya menjelaskan, Anda simak buku saya ya. Satu-satu saya terangkan. Actus hominis dalam bahasa Latin, actus itu artinya tindakan. Dalam hominis dari kata homo, manusia. Jadi is menunjuk kepada kasus genetivus, pemilik. Jadi yang adalah tindakan milik manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua tindakan milik manusia masuk di situ. Apa saja, Pak? Ya semua tindakan kita itu masuk di situ. Contohnya ketika kita lapar, kita makan, kita tidur, kita kencing, semua tindakan kita masuk di ranah actus hominis. Oke ya, saya ulang sekali lagi. Semua tindakan manusia dihimpun di actus hominis. Makan, tidur, kencing, ngantuk, angop, macam-macam. Oke, saya tanya, apakah hanya manusia yang makan? Oh tidak, kucing juga makan. Apakah manusia saja yang tidur? Tidak, binatang lain juga tidur, dan seterusnya. Berarti pada level actus hominis, semua tindakan manusia dihimpun tadi. Nah, pada posisi ini level manusia memang saya katakan sama dengan makhluk yang lain. Ya, makhluk yang lain. Karena binatang juga melakukan hal yang sama. Maka dengan demikian, untuk membedakan manusia dengan yang lain, kemudian manusia harus naik tingkat pada level actus humanus. Beda is dan us itu bukan kemudian sama saja, tidak, itu beda akhiran, beda arti, kasusnya berbeda. Humanus di sini adalah menjadi kata sifat dari actus. Berarti apa? Berarti tindakan yang manusiawi. Itu artinya actus humanus ya, tindakan yang manusiawi, bukan tindakan milik manusia. Oke, saya teruskan lagi. Berarti tindakan yang manusiawi itu bagaimana? Tindakan yang memang memiliki karakter manusiawi. Oke, saya akan ulas lebih lanjut. Apakah yang membuat manusia itu manusiawi? Yang membuat manusia itu berbeda dengan yang lain-lainnya? Tentu karakter yang satu ini. Apa itu? Bahwa manusia punya akal budi, saudara sekalian. Nah, akal budi inilah yang membuat level kita berbeda dengan level binatang tadi, dengan makhluk yang lain tadi. Kenapa? Karena pada level actus humanus, manusia menyertakan budinya untuk bertindak. Oke, saya teruskan pertanyaannya. Kalau budi disertakan, berarti tindakan itu bagaimana? Tindakan manusia berarti tidak asal bertindak, gitu loh. Maksudnya bagaimana? Menyertakan pertimbangan akal budi, yaitu apa? Pengetahuan, kemauan, dan kebebasan. Tiga syarat itulah yang membuat manusia grade-nya lebih tinggi daripada yang lain. Karena manusia mengetahui, memaui, dan dengan bebas melakukan tindakan itu. Gitu ya, pada level ini menjadi manusia menjadi berbeda sama sekali. Oke, maka dengan demikian, pada level actus humanus, manusia tahu apa yang diperbuat, memaui apa yang dia perbuat, lalu dengan bebas melaksanakan perbuatan itu. Oke ya, jelas pada level actus humanus ini manusia tidak dikendalikan, tidak dikungkung oleh insting-instingnya, gitu loh. Kok bisa begitu, Pak? Loh iya, pada level actus hominis, manusia pada level ini sama dengan binatang, ya insting saja yang kemudian
berlaku. Ketika kita lapar, ya makanan begitu. Tapi ketika Anda naik ke level actus humanus, ketika Anda lapar dan di depan Anda ada nasi padang, misalnya gitu ya, dan nasi padang itu bukan punyamu, bukan punya Anda, apa yang terjadi? Apakah langsung dimakan? Tentu tidak. Kita tahu kan, ini bukan punya saya. Masa saya memaui memakan itu dan dengan bebas memakan punya orang lain? Nah, ini kan menjadi aneh kalau manusia seperti itu. Kan begitu cara berpikirnya. Maka pada level actus humanus, manusia menjadi tuan, menjadi bos atas tindakannya sendiri. Karena dia tidak dikungkung oleh kendali nafsunya, instingnya, dan seterusnya. Contohnya lagi misalnya, bagaimana Pak untuk supaya ini menjadi sangat konkret? Contohnya ketika Anda puasa. Puasa itu saat dimana kemanusiaan kita sangat mengedepankan pertimbangan rasio actus humanus tadi. Kita menjadi amat manusiawi. Kenapa? Memang pada saat puasa ada banyak godaan instingtif ya. Misalnya kita lapar, ada godaan makan. Kita ketika puasa ada godaan untuk berbuat jorok dan macam-macam itu. Tetapi puasa itulah saat dimana akal budi itu memegang peranan. Ketika kita makan, ketika kita lapar, masak langsung dimakan. Akal budi kita mikir, iya ini masa puasa, saya harus bagaimana, kan begitu. Jadi manusia mengontrol tindakannya, mengontrol insting-instingnya. Itulah kenapa perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan binatang. Ya betul ya kira-kira ya. Kalau binatang ya pokoknya asal kawin. Manusia enggak. Kalau binatang pokoknya misalnya ya, jantan ketemu betina, sikat bleh, kan begitu kan. Siapapun betinanya pokoknya ketika nafsunya naik, sikat. Demikian juga betina terhadap jantan. Pertanyaannya apakah manusia begitu? Tidak. Manusia menggagas hidup perkawinannya dalam keluarga. Kan begitu. Di situ ada tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, enggak. Juga tanggung jawab untuk mendidik anak dan seterusnya itu loh. Dan di dunia binatang tidak dijumpai. Maka mohon maaf kalau manusia kemudian sudah merasa diri manusia tetapi masih gonta-ganti pasangan sana sini semua dicoba. Mohon maaf, pada level itu kan rendah banget hidup kita kan. Padahal sudah berkeluarga lagi. Nah, itu maksud saya. Maka pada level ini actus humanus ini kita menjadi sungguh-sungguh manusia. Maka kedepankanlah actus humanus ini supaya memang memang harus ada bedanya antara tindakan manusiawi dan yang bukan manusiawi. Oke, saya terusin. Nanti pada kuliah moral misalnya, itu ditarik kemudian menjadi konsekuensi moral. Mana yang tindakan moral itu baik, mana yang buruk, kan begitu kira-kira. Maka dengan demikian, gampangnya begini ya gampangannya. Kalau begitu, kalau Anda ingin disebut sebagai orang baik, ya mari berbuat dengan actus humanus yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Kan begitu saja sudah. Saya tahu menolong orang baik, maka Anda memaui dan dengan bebas menolong orang, itu namanya Anda orang baik. Jelas? Sebaliknya, jangan berbuat jahat secara actus humanus. Misalnya bagaimana? Tahu bahwa mencuri itu jahat, tahu kan kita. Tahu bahwa selingkuh itu jahat, tahu. Tetapi dengan pengetahuan itu kita memaui. Bayangkan ya, seperti sinetron layangan putus itu kan, memaui perselingkuhan, memaui pencurian, dan dengan bebas selingkuh, dengan bebas mencuri. Wah, mohon maaf, pada level itu kita sangat jahat kalau kemudian ditinjau dari sudut moralitas. Oke, sampai sini dulu saya kira ya. Itulah kita perdalam mengenai manusia secara khusus tindakannya. Kerjakan tugasnya dan semoga ini menjadi semacam panorama baik untuk kemudian kita bisa mengerti memahami manusia. Terima kasih, selamat belajar.